Air Canada terancam stop beroperasi sementara waktu menyusul seluruh pramugarinya menggelar aksi mogok kerja pada Sabtu 16 Agustus. Aksi mogok ini memicu maskapai membatalkan ratusan penerbangan yang berdampak pada lebih dari 100.000 penumpang. Serikat Pekerja Pegawai Publik Kanada, Canadian Union of Public Employees, CUPE, yang mewakili 10.000 pramugari Air Canada, secara hukum berhak melakukan aksi mogok mulai pukul 12:01 dini hari, usai melayangkan pemberitahuan mogok selama 72 jam pada Rabu lalu. Lembaga penyiaran publik CBC melaporkan aksi mogok dapat dimulai sekitar pukul 1 waktu setempat jika tidak ada kesepakatan menit terakhir yang dicapai. Air Canada menyatakan akan secara bertahap menghentikan operasionalnya menjelang aksi mogok ini secara bertahap. Sementara itu maskapai ini setiap hari mengangkut sekitar 130.000 penumpang. Hingga pukul 20 Jumat waktu setempat, maskapai mengumumkan telah membatalkan 623 penerbangan yang berdampak pada lebih dari 100.000 penumpang. Dikutip AFP, selain kenaikan upah, Serikat Pekerja Pramugari juga menuntut kompensasi gaji atas pekerjaan selama tidak ada jadwal penerbangan yang belum dibayar, termasuk selama proses boarding. Direktur Pusat Hubungan Industrial Universitas Toronto, Rafael Gomez, mengatakan kepada AFP bahwa praktik pembayaran gaji pramugari hanya berdasarkan waktu terbang merupakan hal umum, bahkan diterapkan di seluruh dunia. Iya, Sasa, kalau kita berbicara terkait tuntutan kenaikan gaji ini biasanya memang identik dengan buruh pabrik begitu ya, atau pekerja di dalam negeri. Tapi ternyata pramugari Air Canada juga lagi heboh mogok kerja. Nih banyak juga tuntutan ya yang dituntut oleh para pegawai atau pekerja dari Air Canada. Betul Sinta, kalau kita lihat tadi datanya ya, mulai Sabtu 16 Agustus lalu, bahkan seluruh pramugari Air Canada ini kompak mogok kerja. Dampaknya ini langsung terasa pada ratusan penerbangan yang kemudian dibatalkan, dan lebih dari 100.000 penumpang jadi kena imbasnya. Baik, ini jumlah yang cukup besar begitu ya skalanya, 100.000 penumpang. Padahal Air Canada ini setiap harinya melayani sekitar 130.000 penumpang. Jadi bisa dibayangkan ya kalau operasionalnya sampai terhenti, ini dampaknya seperti apa ke penumpang dan juga mungkin ke pegawai-pegawainya juga, Sasa. Benar, dan ternyata sebetulnya tuntutannya nggak hanya soal kenaikan gaji saja ya. Jadi mereka ini juga meminta kompensasi atas waktu kerja yang selama ini nggak dihitung. Misalnya Sinta, saat boarding atau saat mereka standby tapi belum terbang. Nah itu menarik, Sasa. Memang kalau dilihat ya di banyak negara gaji pramugari ini memang dihitungnya saat pesawat sudah terbang. Jadi wajar saja kalau misalnya serikat pekerja merasa ada bagian kerja yang belum dihargai secara layak ya, Sasa. Ya, kalau dipikir-pikir fenomena ini mirip ya sama di dalam maupun luar negeri gitu. Jadi banyak yang pekerja merasa jam kerjanya mereka ini belum dihitung penuh atau gajinya belum sebanding dengan beban kerjanya. Iya, Sasa. Dan sebenarnya memang isu efisiensi dan tuntutan kenaikan gaji ini bukan hanya isu buruh lokal, tetapi juga menjadi tren global. Jadi artinya di sektor penerbangan internasional pun sekarang ini sudah mulai terdampak, Sasa. Ya, artinya sebetulnya tantangan dunia kerja ke depan memang soal bagaimana perusahaan bisa tetap efisien, tapi juga di sisi lain juga harus adil nih menghargai tenaga kerjanya. Ya, karena kalau tidak adil atau tidak bijaksana begitu ya, ini resikonya nanti akan ada aksi mogok besar-besaran dan dampaknya juga bisa merugikan semua pihak, baik perusahaan dan tentunya juga masyarakat ya yang ingin melakukan perjalanan begitu atau ingin melakukan penerbangan. Setuju. Jadi sepertinya diskusi soal keseimbangan antar efisiensi bisnis dan kesejahteraan pekerja ini akan menjadi topik yang panas di banyak negara, Sinta. Betul sekali, Sasa. Dan kini kita ke informasi dari dalam negeri. Pegawai negeri sipil sepertinya tidak akan mengalami kenaikan gaji di tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan perihal nasib gaji aparatur sipil negara termasuk PNS saat mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat lalu. Pada pidato tersebut, Presiden Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada tahun 2026. Di antaranya bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026. Perlu diketahui total belanja direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun.
Penerimaan negara ditargetkan sebesar 3,147 triliun rupiah, sehingga defisit APBN mencapai 638,8 triliun rupiah atau 2,48% terhadap produk domestik bruto. Iya, Sasana, ini memang sepertinya ada kabar yang bikin banyak PNS harap-harap cemas atau bahkan mungkin berharap ya di tahun 2026 mereka ini harapannya mendapatkan kenaikan gaji, tapi nampaknya ini belum jelas juga ya apakah akan ada kenaikan gaji atau tidak. Iya, Sinta, saya juga dengar nih, soalnya pas Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RAPBN 2026 lalu, memang nggak ada nih bahasan soal gaji PNS. Jadi fokusnya memang lebih ke pangan, energi, pendidikan, kesehatan, sama ekonomi kerakyatan. Betul sekali, bahkan Bu Sri Mulyani juga menegaskan begitu ya, ruang fiskal pemerintah ini memang lagi ekstra ketat ya. Apalagi kita lihat ada banyak sekali program-program prioritas dari pemerintah. Dan kalau dilihat juga ini anggaran belanja negara ini dipatok di 3.786 triliun rupiah, di mana penerimaannya berada di 3.147 triliun rupiah. Jadi defisitnya ini kalau dilihat ya saya berada di 638 triliun rupiah atau di 2,48% dari PDB. Nah, jadi pemerintah lagi efisiensi ketat ya, in this economy gitu, Sinta. Tapi memang di sisi lain ekonomi kita kan lagi butuh booster juga ya, Sinta, terutama dari konsumsi rumah tangga. Ya, jadi jangan sampai begitu ya, udah ramai fenomena Rojali, rombongan jarang beli sama rohana juga rombongan hanya nanya-nanya begitu ya. Ini gara-gara orang mungkin lebih memilih untuk makan tabungan atau bahkan mungkin mereka juga tidak sempat menabung ya, Sasa ya. Jadi artinya untuk berbelanja pikir-pikir dua kali Benar, gitu. dan bahkan ada muncul fenomena baru lagi di Sinta, mangku. Apa lagi Alias tuh mangku? makan utang. Waduh, ini parah banget dong ya, bukan cuma mantap doang nih. Jadi memang kalau dilihat ini jangan sampai berkelanjutan ya. Padahal kan kalau dilihat biasanya kenaikan gaji PNS ini bisa menjadi sentimen positif untuk daya beli masyarakat dan juga ke prospek ekonomi ya, Sasa. Iya, jadi sekarang memang tantangannya gimana nih pemerintah bisa tetap mendorong konsumsi dan juga daya beli masyarakat meski tanpa adanya kenaikan gaji PNS. Nah itu dia, jadi kita tunggu saja strategi seperti apa ya dari pemerintah. Semoga ada cara kreatif lain untuk bisa menjaga ekonomi tetap kencang dan juga daya beli masyarakat nih tetap terjaga ya, Sasa ya. Dan kita ke informasi berikutnya yang juga menjadi hot topic adalah Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Deni Hindaira menjelaskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2026 menjadi 335 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan pagu anggaran makan bergizi gratis di tahun 2025 yang hanya 171 triliun rupiah. Tetapi di tahun 2025 penyerapan diperkirakan hanya 121 triliun rupiah karena penambahan jumlah penerima manfaat terjadi secara bertahap. Sedangkan mulai Januari 2026 program akan berjalan penuh sejak awal tahun dengan target 82,9 juta penerima sehingga kebutuhan anggaran meningkat tajam. Besaran bantuan tetap Rp10.000 per porsi tanpa perubahan komposisi porsi makanan. Dadan menyebut kenaikan pagu murni karena jumlah penerima yang sudah maksimal sejak awal tahun bukan karena perubahan harga atau penambahan infrastruktur. Bahwa pembangunan SPPG yang 5.825 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 ya. 24.000 kalau dikalikan masing-masing 2 miliar saja itu angka 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat dan itu bukan APBN. Jadi APBN yang hari ini per hari ini diserap sejumlah 10,3 triliun itu murni untuk intervensi pemenuhan gizi. Jadi perlu saya sampaikan demikian karena saya kira tadi Bu Menteri Keuangan menyampaikan juga bahwa infrastruktur tidak selalu harus dibiayai APBN. Nah dalam MBG ini seluruh infrastruktur yang sekarang sudah berjalan murni dibiayai oleh mitra. Terima kasih. Dan untuk tahun 2026 jika target kami tercapai dengan 82,9 juta di akhir tahun ini insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden
bahwa dana MBG pada tahun 2026 senilai 335 triliun. Terima kasih. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira Adinegara memberikan pandangan terkait sebesar 44% alokasi rancangan anggaran belanja negara bidang pendidikan yang ditujukan untuk program makan bergizi gratis. Diketahui dana penyelenggaraan MBG berasal dari efisiensi anggaran kementerian atau lembaga, namun dengan alokasi ini Bima menyatakan porsi yang diambil MBG cukup besar dari sekedar efisiensi anggaran. Secara keseluruhan biaya MBG di RPBN Pendidikan adalah sebesar 335 triliun rupiah, jumlah ini ikut disoroti Bima. Menurutnya jumlah ini bahkan lebih besar dari alokasi anggaran kesehatan. Dengan memakan hampir separuh RAPBN Pendidikan, Bima meyakini pasti akan ada imbasnya. Ia menyoroti kurangnya anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan. Lebih jauh, hal ini dapat mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM. Hingga saat ini, Bima menyebut dampak MBG ke bidang ekonomi masyarakat di daerah masih kecil. Namun berbagai penyimpangan hingga kasus keracunan terjadi atau menjadi tantangan besar yang harus diperhatikan pemerintah. Bima menyoroti penambahan anggaran MBG harus diimbangi dengan perbaikan tata kelolanya. Jika tidak, MBG sangat potensial untuk menjadi ladang korupsi. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyuarakan keprihatinan terhadap arah kebijakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. JPPI menilai pemerintah telah menyimpang dari amanat konstitusi dengan mengalokasikan 44,2% anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Sementara itu, kewajiban menyediakan pendidikan gratis justru diabaikan. Iya, Sasa, kamu tahu nggak kalau di tahun depan itu ternyata hampir setengah anggaran pendidikan ini akan tersedot ya buat program makan bergizi gratis atau OMBG. Memang kalau dilihat program prioritas dari pemerintah makan bergizi gratis ini cukup baik begitu ya. Tapi ternyata untuk secara hitungan anggarannya memang mungkin boleh dikatakan masih harus ada hitungan-hitungan lainnya lagi begitu ya Sasa, agar bisa program ini berjalan lancar. Betul, Sinta. Saya juga dengar sih kalau 44% atau sekitar 335 triliun rupiah. Wow, ini fantastis sekali ya, bahkan lebih besar nih dari anggaran kesehatan. Nah, itu juga yang sedang ramai ya diperdebatkan, bahkan pengamat ekonomi Bima Yudhistira menyatakan bahwa porsi sebesar ini biasanya atau bisa berdampak ke hal-hal penting lain di dunia pendidikan. Artinya mungkin harapannya fokusnya bukan hanya ke pemberian makan bergizi gratis, tapi juga seperti apa pendidikan di Indonesia ke depannya tetap diperhatikan. Karena tujuannya kan untuk menciptakan SDM-SDM yang unggul, Sasa. Oke, nah maksudnya seperti apa tuh menciptakan SDM-SDM yang unggul selain tadi dari adanya program MBG? Ya seperti misalnya pemberian gaji dan kesejahteraan guru atau peningkatan kualitas belajar ya. Seperti misalnya fasilitas belajar mengajar juga mungkin ditingkatkan. Jadi kalau misalnya anggarannya ini banyak yang dipotong atau banyak yang kepotong, ini dikhawatirkan kualitas sumber daya manusianya malah tidak meningkat. Seperti misalnya tadi ya kita lihat masih ada beberapa bangunan-bangunan sekolah yang boleh dikatakan belum layak begitu, dan juga fasilitas-fasilitasnya ya saya di daerah-daerah yang mungkin masih sulit dijangkau begitu, atau daerah-daerah yang boleh dikatakan cukup terpencil, Sasa. Iya juga sih, padahal makan bergizi gratis itu kan sebetulnya niatnya baik ya, biar anak-anak sehat dan bisa lebih fokus nih belajarnya. Betul, memang program makan bergizi gratis ini baik, tapi kalau kita mau lihat di sisi yang lain, mungkin ini juga perlu menjadi pertimbangan ya. Sisi positifnya memang membantu anak-anak yang kurang gizi, apalagi di daerah, agar mereka bisa mendapatkan gizi yang cukup baik, begitu Sasa. Tapi yang juga menjadi concern adalah kalau dikelola nggak rapi, tentunya bisa jadi masalah ya, Sin. Bahkan tadi Bima mengatakan kalau program ini rawan penyimpangan, kayak kasus keracunan makanan. Ini tentunya menjadi catatan-catatan, apalagi nanti akan diperbesar lagi anggaran di tahun depan. Iya, dan kalau dilihat memang anggarannya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya anggaran sebesar ini menjadi ladang korupsi, ini cukup berbahaya. Niatnya mungkin memberikan gizi yang cukup baik ke anak-anak Indonesia, dan juga utamanya agar mereka mungkin lebih berkonsentrasi belajar karena sudah sarapan atau sudah makan siang gitu ya. Tapi dananya ternyata nanti tidak diberikan tepat sasaran, lalu bahkan mungkin dipotong, sehingga nanti menunya juga khawatirnya Malah jadi nggak bergizi. Malah jadi nggak bergizi. Nah itu juga mungkin yang dikhawatirkan begitu, Sasa. Betul, Sinta. Belum lagi ini ada kritik juga dari JPPI yang menilai kalau pemerintah ini malah melenceng dari amanat konstitusi pendidikan. Karena pendidikan itu kan yang gratis ini adalah kewajiban. Tapi kok malah
justru anggarannya lebih banyak ke makan gratis, bukan ke pendidikan itu sendiri. Baik, jadi kalau dilihat memang pro kontranya cukup jelas ya, di mana makan bergizi gratis bisa menjadi tambahan yang baik untuk perbaikan SDM, tetapi jangan sampai menggantikan fungsi utama anggaran pendidikan. Justru kalau bisa pendidikan ini juga tetap dijadikan perhatian oleh pemerintah, begitu ya, bahkan juga mungkin kesehatan, begitu. Tadi kan juga ada anggaran kesehatan, ternyata program ini lebih besar anggarannya daripada kesehatan, Sasa. Betul, tadi seperti kata Sinta, kuncinya memang adalah di tata kelola yang rapi supaya manfaatnya terasa nih, bukan malah bikin masalah baru. Betul sekali, Sasa. Dan pemirsa, itulah tadi akhir dari segmen News Econometry hari ini. Tapi pemirsa CNBC Indonesia jangan khawatir kalau segmen ini masih akan kembali hadir di program Power Lunch CNBC Indonesia pada hari lainnya. Dan usai jeda kita ada kabar menarik lainnya. Sasa, jadi jangan kemana-mana. Kami akan menyampaikan kabar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang di pagi hari tadi menggelar acara launching kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Dan untuk mengulas hal tersebut dan untuk membedah jurus-jurus akselerasi digital dan jaringan hingga peranan perbankan untuk mencegah kejahatan yang mengincar dana masyarakat, usai jeda kami akan menghadirkan perbincangan secara eksklusif bersama dengan Direktur Operations PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Roni Venir dalam segmen Money Talks.